Jadi sebenarnya nggak ada angka yang mau dikatakan dibilang hutang ya, hutang kita masih terkendali kok. Kita kan belum melebihi 60%. Nih rame lagi di medsos. Itu yang memfoto di airport yang nggak ada tempat, dapat tempat untuk karantina bergeletakan. Nah ini rumus lagi, wallahu alam bisawab bener enggak. Iya namanya medsos. Kenapa dengan medsos? Berita-berita resmi udah dikendalikan semua gimana? Ada TV yang berani nyiarkan itu? Nyiarkan PCR, nyiarkan nggak berani. Akhirnya di medsos susah dikendalikan barangkali. Jadi ya ilah kembali lagi kami mengatakan itulah kalau orang tidak punya atau belum punya prinsip hidup dengan basis modal spiritual capital ya kayak gitu. Nilai-nilainya transaksional, apa yang gua bisa dapat, gua manfaatin, gua jual ini, gua dapat ini dan sebagainya. Jadi iya gimana lagi mesti ngomong ya. Tapi yang lebih jauh adalah apapun secara dari perspektif organisasi, perspektif manajemen, Pak Jokowi atau Presiden yang paling bertanggung jawab terhadap kelakuan menterinya. Pertanyaannya berani akan dipecat diganti? Jawabannya singkat, nggak akan lah. Saya nggak ngomong alasannya kenapa, tapi nggak akan lah. Kenapa? Ya barangkali nilai-nilai itu tidak penting. Tidaknya begitu. Orde baru makin kacau, tapi hari ini bukan hanya lebih kacau, jadi super kacau gitu lah. Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Karena menyimpang lagi dikit, putra terkecil beliau aja juga 23 tahun udah bisnisnya dapat sekian miliar investasi, duit dari mana? Jadi kalau KKN minimal N-nya itu. Ya ini juga sama, orang nggak punya prinsip nilai-nilai transaksional. Ada nilai-nilai yang kami pegang, misalkan sebagian kebenaran, kejujuran, keadilan. Salah satu dari 3 ini aja lah nilai inti ini nggak ada tuh. Bener nggak sih yang dilakukan? Enggak. Jujur nggak? Kaisang jujur. Saya investasi di sini. Cuman bener nggak? Enggak. Adil nggak? Enggak. Usia 23 tahun dapat duit segitu dari mana? Pertanyaan. Pajak ngusut nggak? Nggak berani. Jadi bagaimana? Halo Menko kita nih, tolong diatur aparat pajaknya ditelusuri lah. Kan sahamnya kecil, cuman sekian persen. Waduh, saham kecil sih nggak ada urusan, tapi namanya itu bisa dikapitalisasi buat nyari kredit, buat neken, buat ini pembangunan sahamnya anak presiden nih. Pak Harto dengan hampir 30 tahunan aja anaknya belakangan aja bikin ribut. Ini baru sekian udah merajalela kemana-mana. Jadi ikut di pemerintahan, di bisnis, dan aduh umur 23 tahun Bung baru lulus sekolah. Yang kakaknya aja jualan pisang bisa dapat duit banyak dari mana tuh. Udahlah. Tapi inilah gambaran potret, cerminan. Kalau sudah berbicara prinsip hidup, kalau tidak rich in spiritual capital, lepas dari posisi jabatan, lepas dari usia, lepas dari posisi sosial dan segala macamnya, udahlah arahnya kan sama. Larinya kemana? Nilai-nilai untung rugi, nilai-nilai jual beli alias transaksional. Karena pemerintah sibuk membayar porsi belanja bunga utang yang terus meningkat. Lebih dari 25% dari total penerimaan perpajak. Stabilitas makroekonomi terjaga, tingkat inflasi rendah dan defisit neraca berjalan tercatat surplus. Kalau Anda lihat sini, sekarang ini juga tingkat inflasi 175, perkembangan neraca pembayaran Indonesia juga kita lihat surplus di sini. Jadi sebenarnya nggak ada angka yang mau dikatakan dibilang hutang ya, hutang kita masih terkendali kok. Kita kan belum melebihi 60%. Hutang kalau pada proyek-proyek yang strategis, proyek-proyek yang bisa membayar sendiri, itu kan di mana-mana di dunia juga dilakukan. Nah yang terakhir buat PLBP, beliau udah jadi mewakili Menko Ekonomi membahas
mengenai bahwa utang banyak nggak apa-apa, rakyat juga menikmati. Komentar saya, udahlah Bung, kau tak usah bicara yang bukan bidang kau lah, serahkan ke teman kau itulah, Menko Equin itu kan ada, biar dia ngomong lah. Kalau dia lupa ngomong, ya kau ingatkan bicaralah. Tapi nggak usah kau bicara semua muat. Kalau memang saya mau usul, rakyat mudah-mudahan publik setuju nih. Jadi ada Wapres 1 dan ada Wapres 2. Nah LPP jadi Wapres 2 lah. Kalau itu belum lebih enak ngomong daripada sekarang. Menko Maritim dan Investasi, maritimnya apa saya nggak tahu tuh. Sibuk kena investasi, TK Cina lah, inilah, itulah, ini segala macam. TK Cina nggak dapat tempat untuk ini. TK Cina itu menguntungkan, tenaga kita nggak mampu. Nah kalau guyonan kan sederhananya, mantan Perdana Menteri Malaysia kan ditahan gara-gara jadi agent dari Cina, dapat duit begitu banyak. Ini nggak nuduh, tapi contoh negara lain kayak begitu. Nah ini ya udah aja lah, tapi silakan. Komentar saya pendek. Rezeki orang masing-masing, tapi carilah rezeki yang tidak menyalahgunakan, yang berbasiskan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai universal, sehingga orang kan merasa terlindungi. Tapi karena semua pejabat udah disumpah, ya silakanlah tanggung jawab nanti kalau Anda percaya. Kalau enggak ya juga nggak apa-apalah, kita lihat nanti. Berapa lama sih mau bertahan di sana sebagai pejabat? 2. Berapa lama sih sisa usia kita? Kalau dia meninggal, lewat juga. Terus, nah, kalau percaya ada hari akhirat, ya silakanlah. Nggak percaya juga nggak apa-apa, namanya kan orang percaya sama nggak percaya. Barangkali itu aja buat rekan-rekan yang lain. Nah titipan aja, kalau ada booster komentar karena nggak usah diributin, mereka cari makan dari situ, ya udahlah. Itu kan pilihan, kalau mereka nggak bunyi, nggak ribut, nggak ini, terus honornya nggak turun. Orang cari makan macam-macam, itu mereka cari makan, mereka bebas, siapapun dari kita bebas menentukan pilihan, termasuk dalam pilihan cari makan. Kembali saya ulang, yang tidak bebas adalah menentukan konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Jadi silakanlah, Anda kan diguyur duit, nakut-nakutin, wah rumornya itu non-free Cina yang dari RT yang baru muncul, yang belum bagian bisnis ditakut-takutin, kalau nggak ini nyetor sama mereka, udahlah, saya nggak pusing, utang digundulin segala macam, ya silakan. Tetapi kalau Anda percaya Tuhan Maha Melihat, Tuhan Maha Tahu, Maha Adil dan sebagainya, semuanya dicatat. Kalau Anda nggak percaya nggak apa-apa juga, nikmatin aja. Tapi ingat, akan ada akhir dan semua harus kita pertanggungjawabkan. Minimal akhir situasi, akhir jabatan, terus akhir hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caritas, Probitas, Justitia, UI Watch.